Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-12, yaitu tentang pemikiran tokoh pendidikan Islam yang menurut Muhammad Naqib Al-Atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Konsep ta'dib menurut Muhammad Naqib Al-Atas. Penekanan pada adab. Al-Atas menekankan pentingnya adab atau etika dan moral sebagai pondasi pendidikan Islam. Yang kedua, integrasi ilmu dan moral. Pendidikan harus mengintegrasikan pengembangan ilmu dengan penambahan nilai-nilai moral yang luhur. Yang ketiga yaitu pencapaian manusia sejati. Tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kedewasaan. Nah, yang kedua yaitu menurut tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama itu modernisasi kurikulum. Dahlan mempromosikan pembaruan kurikulum dengan memasukkan ilmu-ilmu modern seperti matematika, sains, dan teknologi. Yang kedua yaitu peningkatan akses pendidikan. Dahlan juga mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan Islam yang berkualitas. Yang ketiga, pengajaran praktis. Dahlan menekankan pendekatan pragmatis dan praktis dalam mengajar agar pengetahuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu etika dan moral dalam pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama itu keteladanan guru. Asy'ari menekankan pentingnya keteladanan pribadi guru sebagai model moral bagi peserta didik. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Pendidikan harus menanamkan akhlak mulia seperti tawadu atau rendah hati, ikhlas, dan disiplin. Yang ketiga, pengabdian kepada agama. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang taat dan mengabdikan diri kepada ajaran agama. Dan yang terakhir, pendidikan holistik. Asy'ari menekankan keseimbangan antara pengembangan intelektual, spiritual, dan moral dalam pendidikan. Perbandingan pemikiran tokoh dalam kurikulum pendidikan. Menurut Al-Atas, fokus kurikulumnya kepada integrasi ilmu dan moral dan pendekatan pelajarannya melalui penekanan pada adab dan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Dahlan, modernisasi dengan ilmu-ilmu modern dan pendekatan pembelajarannya praktis dan aplikatif. Lalu menurut Asy'ari, fokus kurikulumnya itu terkait keseimbangan intelektual, spiritual, dan moral, dan pendekatan pembelajarannya melalui keteladanan guru dan pembentukan akhlak mulia. Implementasi pemikiran tokoh dalam pendidikan Islam kontemporer. 1. Kurikulum integrasi, memadukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan penanaman nilai-nilai moral dan spiritual. Yang kedua, metode pembelajaran aktif, mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui pembelajaran praktis dan aplikatif. Yang ketiga, pembentukan karakter, menekankan keteladanan guru dan pembiasaan akhlak mulia pada peserta didik. Adapun tantangan dan peluang pendidikan Islam, yang pertama yaitu globalisasi, menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan zaman dan tuntutan global. Yang kedua yaitu teknologi, memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Yang ketiga, keberagaman. Menyikapi keberagaman budaya dan paham keagamaan dengan bijak dan toleran. Yang ketiga yaitu kepemimpinan, mengembangkan kepemimpinan pendidikan yang visioner dan berorientasi pada perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.